Selamat siang Strike Back Mania dimanapun berada. Saat ini saya berada di salah satu pulau yang menjadi destinasi wisata air terkenal di Kalimantan Timur. Ya, inilah Pulau Maratua. Sebelum mulai mancing, saya ingin merasakan segarnya air laut yang masih bersih di Maratua bersama teman-teman kecil saya yang sangat berani ini. Ini seru banget nih Maratua. Anak-anak kecil ini berenang yang sedikit kedalaman yang ini dalam banget loh. Bener-bener nggak nyampe. Dan nyalinya gede-gede banget. Mantap! Sedang asik bermain air dengan anak-anak, sayup-sayup terdengar ada suara yang memanggil saya. Oi Om Cepi, katanya mau mancing. Katanya mau mancing. Ayo dah, naik sudah. Iya, ayo Om Cepi, Sore cepet nih. sudah. Ayo, Bang Cepi. Wah, saking asiknya berenang dengan anak-anak, saya sampai lupa nih tujuan utama saya ke sini Strike Back Mania. Selain terkenal sebagai destinasi wisata, wilayah perairan Maratua juga menjadi surga bagi para pemancing. Terletak di Laut Sulawesi, terumbu karang yang menjadi rumah dan tempat ikan mencari makan masih sangat terjaga. Setelah peralatan siap, saya dan para angler peserta battle langsung menuju spot. Battle di pulau wisata kali ini akan mempertemukan tim lokal yang berisi saya dan Fajar melawan tim wisatawan yang terdiri dari Wawan dan Erwin. Tidak memerlukan waktu lama bagi kedua speedboat untuk tiba di spot. Spot dengan kedalaman 200 hingga 500 meter mengharuskan saya dan yang lainnya menggunakan teknik jigging pada battle kali ini. Tidak menunggu waktu lama, umpan Erwin langsung mendapat sambaran selamat datang dari kedalaman 30 meter. Fish on! Sambaran dari penghuni laut dalam membuatnya harus bertukar posisi dengan Wawan untuk menghadapi perlawanan ikan. Goyangan dari perahu karena riak air laut membuat tingkat kesulitan untuk menaikkan ikan semakin bertambah. Sepertinya Erwin tidak mau terlalu memaksa ikan untuk cepat-cepat naik. Tempo pun ia mainkan sambil menikmati sensasi tarikan dari sang pemangsa. Lagi diusahakan. Woi, woi. Aduh. Iya dong, 400 meter. Bisa mocel loh, masih ada kans mocel. Tenang. Om Cepi mau bantuin? Mau bantuin? Gak apa-apa, nanti dihitung di sana poinnya. Iya. Iya, sini. Nanti biar dihitung di sana, enggak apa-apa. Tidak disangka, ternyata Erwin masih sempat-sempatnya membalas ejekan saya. Aduh. Akhir bayangan ikan muncul dari dalam air. Wow, seekor ikan mata bongsang cukup besar berhasil landed ke atas kapal tim wisatawan. Mantap! Mancing mania strike baik, mantap! Sukses mendapatkan ikan target membuat semangat dari tim wisatawan semakin tak terbendung. Erwin pun berhasil kembali mendapatkan sambaran ikan. Strike! Ujung joran pun melengkung dengan tajam ditarik ikan. Erwin cukup yakin bahwa yang dihadapinya saat ini adalah seekor ikan petarung. Sedikit demi sedikit, ia berusaha menggulung tali PE masuk ke dalam reel overheadnya. Tidak jarang, ikan kembali memberikan perlawanan dengan kembali menarik tali keluar dari reel. Erwin pun dipaksa mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi perlawanan ikan. Wah, ini kayak kapal sebelah strike lagi nih. Bang Fajar gimana nih? Kayaknya lumayan besar nih. Depan tuh, kayaknya depan, posisi depan Bang Erwin ya.
Erwin kayaknya di depan. Kayaknya strike-nya lumayan besar. Ini rasanya bawaan. Perlahan tapi pasti, ikan terus dipaksa naik ke permukaan. Wow, seekor ikan dogtooth tuna dengan ukuran besar berhasil menjadi poin pembuka bagi tim wisatawan. Mantap! Apa itu? Gantungan kunci, Om. Oh, ini padahal niat kesini mereka nggak mancing loh. Niatnya mereka kesini piknik, jalan-jalan, wisata. Tapi kenapa jadinya mereka yang dapat ikan besar? Ini dapat dogtooth nih. Memang biasanya kalau dogtooth sendiri itu biasanya besar-besar ukurannya. Kuatnya tarikan dogtooth tuna memang selalu menjadi candu bagi para pemancing sport fishing. Ketika ukurannya sudah seperti ini, ikan dari keluarga tuna ini biasanya hidup soliter. Berbeda dengan ketika masih kecil yang biasa hidup bergerombol. Ini 15 kilo. Ya. 15 lips apa 15 kilo? Nah, ini lip enggak kilo dong. Kayak gini. Waduh, yang bener aja, rugi dong. Mancing Mania Strike Back, mantap! Banyaknya pilihan spot untuk menurunkan umpan membuat keberuntungan kembali hinggap di tim wisatawan. Fish on! Strike. Kali ini giliran Wawan yang memainkan perannya. Dengan tenang, ia memainkan jorannya menghadapi perlawanan ikan dari kedalaman 200 meter. Saya pun segera menghampiri perahu tim wisatawan untuk melakukan Cywar dan berharap ikan terlepas. Apa itu? Ingat keluarga di pantai. Hai, sudah lepas sudah. Sambil sesekali membalas gangguan dari saya, Wawan ternyata masih bisa berkonsentrasi menghadapi perlawanan ikan. Akhirnya, seekor ruby snapper berhasil menyerah di tangan Wawan. Ruby snapper merupakan ikan penghuni dasar karang laut dan biasa hidup bergerombol. Ikan ini akan mengalami dekompresi karena dipaksa naik ke permukaan dengan cepat. Warnanya yang cantik dan rasa dagingnya yang enak membuat ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Mancing Mania, Strike Back, mantap. Panasnya matahari membuat saya memutuskan untuk beristirahat sejenak ke Pulau Kakaban. Pulau dengan luas kurang lebih 700 hektar ini memiliki keunikan dengan adanya danau air payau yang terletak di tengah pulau. Ini walaupun kita di laut battle, ya, di darat kita bisa kerja sama Bang ya. Siap. Karena ini ternyata chef handal di kotanya. Jadi emang Bang Erwin dan yang lainnya ini emang suka banget traveling. Dan biasanya Bang Erwin katanya suka masak. Tugas pun dibagikan agar masakan lebih cepat tersaji. Kojek sang motoris dengan sigap langsung membersihkan ruby snapper yang didapat oleh Wawan. Sengaja ikan ini yang dipilih karena ukurannya yang pas dan rasa dagingnya paling enak dibandingkan dengan ikan lainnya. Oke Bang? Oke, saya lanjut. Oke Bang masak, Oke, saya oke, bikin siap. sambal ya. Oke, Oh. lanjut Bang Cepi. Siap. Oke. Setelah bumbu jadi, Erwin langsung menunjukkan kepiawaiannya dalam memasak. Bumbu sudah harum, ikan pun langsung dimasukkan penggorengan. Wih, aromanya langsung bikin perut jadi tambah lapar nih Strike Back Mania. Bukan palu mara namanya jika tidak ada kuahnya. Sebagai pengganti asam, Erwin sudah menyiapkan nanas agar masakan terasa lebih segar. Palu mara merupakan salah satu makanan khas dari suku Bugis. Wajar saja kuliner satu ini ada di sini karena sebagian masyarakat yang tinggal di Pulau Maratua berasal dari Sulawesi Selatan. Oke, palu mara serta sambal dabu-dabunya sudah jadi nih. Saatnya menyantap hidangannya. Walau kedua tim masih dalam suasana persaingan battle,
Tapi kalau urusan perut, kami masih bisa berkompromi ya. Enak banget Bang ya. Mantap. Mantap, bumbunya juga ngeresap banget. Emang pada dasarnya ikannya juga masih segar banget. Jadi rasa manis itu udah dapet banget dari ikannya karena masih fresh. Terus tadi sambal dabu-dabunya juga pokoknya pas banget nih. Setelah perut terisi, kini saatnya kita lanjutkan battle-nya kembali. Tidak ingin hanya menjadi penonton, tim saya pun menjajal spot dalam agar mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Fajar sontak menyentakkan jorannya agar ikan dapat menyangkut kuat di kail metal jignya. Menghadapi perlawanan ikan dari kedalaman ratusan meter membuat rekan satu tim saya ini harus menggunakan gimbal. Bang Fajar nih lagi fight sama mata bongsang kemungkinan karena ini spotnya masuk mata bongsang. Pengalaman pertama Bang ya? Walaupun orang lokal nih pengalaman pertama Bang Fajar narik mata bongsang. Mantap Bang, lanjutkan! Bayangan hitam ikan mulai naik ke atas permukaan laut. Seekor mata bongsang berukuran besar berhasil menghiasi perolehan strike tim lokal. Mantap Bro Fajar. Strike Backmania, ikan mata bongsang atau sickle pomfret, sejatinya masih masuk keluarga bawah laut. Mendiami wilayah Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik, ikan mata bongsang terkenal sebagai pemburu ulung di gelapnya kedalaman laut. Salah satu ikan laut dalam memang. Jadi emang kalau misalnya dia naik ke permukaan dia langsung dekompresi, matanya lihat keluar. Gimana tarikannya Bang? Wah, luar biasa. Mancing Mania Strike Back, mantap! Gimana Bang Ojek? Fajar dari tim lokal masih getol berusaha menaikkan ikan sebanyak-banyaknya. Usahanya pun membuahkan hasil. Fish on! Strike. Ajar Bang! Apa ini? Ini dia, tunggu. Dari lengkungan joran kelas heavy miliknya, jelas bukan ikan kecil yang menyambar umpannya. Bang Fajar, tadi coba-coba jigging ke kedalaman 200 meter, tetap kita pakai jig 500 gram, 600 gram. Dimakan di bawah, di hook up, langsung lari. Kita nggak tahu nih ikan apa ya. Ikan terus melawan dan menarik benang PE keluar dari reel. Air kapal sebut. Oh bisa. Buat minum nggak? Iya. Pasti gue bercanda. Orangnya juga haus. Coba samain BOP yang di bawah. Ikan tidak mau menyerah begitu saja. Saya pun menyimpan spot tempat ikan memakan umpan milik Fajar karena memang sangat potensial. Bang Ojek, sudah ditandai kah spot ini? Waduh Bang, GPS baterainya habis. Hah? Wah, habis baterainya. Habis? Iya. Aduh, spot bagus ini. Aman. Saya coba tandain pakai jam aja Bang ya. Iya. Oke Bang. Saya tandain ya. Iya Bang. Boleh saya tandain ya? Iya. Biar besok-besok kita kesini lagi Bang. Iya, siap Bang. Maratua, oke. Oke, namanya Maratua. Oke Bang. Kendur. Aman Bang Ojek. Aman. Oke, siap ya. Nih, udah ada nih koordinatnya. Ya. Ini salah satu kecanggihan zaman sekarang nih. Jadi kalau misalnya kita lupa bawa GPS atau ada trouble di GPS, kita bisa pakai yang lain. Kayak seperti saya pakai jam, bisa kita save koordinatnya. Ngomong zaman semakin canggih, makin dimudahkan kita buat mancing. Mantap. Perlawanan dari ikan sangat alot membuat Fajar kewalahan dan meminta bantuan Kojek untuk menaikkan ikan. Ini sampai tekan posisi nih. Ini seru nih. Jangan sampai nggak naik nih ikan. Awas. Ayo Bang Ojek. Kejar. Gas maju. Perahu aman, perahu. Posisi. Dengan pengalaman memancing yang cukup lama, Kojek pun berusaha menaikkan ikan. Itu sudah. Bukan ikan kaleng-kaleng nih yang dihadapi oleh tim saya. Kojek sampai dibuat menyerah oleh perlawanan ikan. Ampun. Kembali joran berpindah tangan ke Fajar. Hari beranjak gelap, namun ikan belum juga berhasil dinaikkan ke kapal. Kami pun saling membantu supaya ikan bisa segera menyerah.
bang kira-kira bang? Sepertinya saya nih yang bakal menyelesaikan pertarungan kali ini. Ini bang. Ikan mulai kehabisan tenaga dan berhasil saya buat menyerah. Wah, rupanya tebakan saya meleset. Seekor hiu rubah atau treasure shark yang timbul di permukaan. Keratong. Bentar, keratong. Astagfirullah. Keratong sebentar. Sontak kami pun sedikit kecewa dengan hasil ikan yang didapat, karena ikan hiu tidak masuk dalam hitungan poin. Oke, terima kasih Kang. Sampai ketemu lagi. Ternyata treasure shark. Kita pikir kerapu atau dokut karena dapatnya di dasar ya. Jadi kita sampai ganti-gantian sampai gelap. Penasaran kita naikin. Akhirnya treasure shark ya kita rilis karena emang salah satu hewan yang dilindungi. Jadi kita rilis, kita balik ke penginapan. Mantap. Pulau Maratua merupakan bagian dari gugusan kepulauan yang terletak di sisi timur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pulau ini berbatasan dengan Filipina Selatan dan Sabah, Malaysia Timur. Pulau Maratua dikenal sebagai salah satu tempat wisata bahari yang menampilkan keindahan pantai, keberagaman biota laut, mulai dari jenis ikan, penyu, dan menjadi salah satu surga diving di negeri ini. Laut Maratua juga menjadi destinasi bagi para pecinta sport fishing karena memiliki palung laut atau Drove of Karang yang menjadi wilayah ikan predator untuk berburu mangsa. Selain keindahan alamnya, penduduk Maratua juga sangat ramah terhadap pendatang atau wisatawan. Jadi wajar saja jika Pulau Maratua tidak pernah sepi dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Rata-rata wisatawan yang datang ke sini adalah keluarga, sama seperti salah satu peserta battle kali ini. Erwin sengaja datang ke pulau dengan luas 20 km persegi ini bersama dengan keluarganya. Sebelum kita teruskan strike-nya, saya mau berbagi cerita menyenangkan liburan kali ini Strike Big Mania. Selagi cuaca bagus, tidak ada salahnya nih sedikit menikmati suasana pantai di Pulau Maratua. Itu anak mau kemana ya? Dek, mau pada kemana nih? Cari kerang. Buat apa? Bakar jadi satu. Wih, enak deh. Om ikut ya? Nanti Om ikut bakar-bakar juga ya? Boleh? Boleh. Om ambil kacamata dulu kayak kalian ya. Sebentar ya. Wah, sepertinya seru juga ikut berenang sambil mencari kerang. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh anak-anak di Pulau Maratua untuk mengisi waktu senggang atau liburan. Keahlian berenang sudah mereka pelajari sejak kecil, bahkan sebelum usia masuk sekolah. Eits, tapi tetap harus ada pengawasan orang dewasa ya, Strike Big Mania. Sampai di tujuan, saya, Rizky dan juga Adit langsung mencari kerang yang ada di dasar laut. Berenang ya. Ini nyelup-nyelup. Dari kerang. Memang pada jago ya anak-anak dari Maratua ini. Mereka seperti tidak mengenal rasa lelah berenang sembari mencari kerang. Setelah dirasa cukup, kami pun bergegas kembali ke darat untuk mengolah kerang menjadi makanan. Wah, rupanya teman-teman kecil saya ini sudah mempersiapkan semuanya di pinggir pantai. Jadi berasa main sama bolang dari Maratua nih, Strike Big Mania. Ayolah kita gaskeun membuat sate kerangnya. Habis berenang, jadi wajar dong kalau perut juga mulai lapar. Saya pun langsung membuat api, supaya sate kerangnya bisa langsung dipanggang.
Nah ini isi dagingnya nih dari si kerangnya. Jadi nanti ini mau kita sate sama saya, Rizky sama Adit. Ini yang mau sate ya? Oke, mantap. Setelah itu, daging kerang ditusuk-tusuk seperti ini. Saya bertugas untuk memanggang sate kerangnya hingga matang. Eits, jangan lupa sambal cocolannya, Strike Big Mania. Kita bikin yang simple saja ya. Iris cabai, tambahkan irisan tomat dan tuangkan kecapnya. Untuk menyegarkan tenggorokan, tak lupa air kelapa mudanya. Air kelapa dikenal bagus untuk menetralisir racun dan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Jadi nggak perlu khawatir untuk menikmati seafood seperti ini. Saatnya menyantap sate kerang buatan sendiri. Mantap! Walau tidak diberi bumbu, rasa daging kerang sudah cukup gurih. Rasa ini dihasilkan karena tadi kerangnya direbus dengan air laut. Enak banget nih. Kerang hasil ngambil sendiri di laut tadi sama Adit sama Rizky. Ada minumnya nih, air kelapa. Jadi kalau misalnya takut-takut alergi, ada penawarnya. Emang kaya banget nih laut di Indonesia ini. Mantap, mantap nggak? Mantap. Mantap ya? Keseruan battle kali ini masih berlanjut. Saling kejar-mengejar poin terus terjadi pada battle di perairan Pulau Maratua. Ini ikan, Pak. Ini ikan. Terbiasa dengan spot air dalam, tim wisatawan mencoba jigging di kedalaman 400 meter. Menggunakan metal jig dengan berat 800 gram, Wawan penuh percaya diri menurunkan umpan ke dasar laut. Usahanya pun tidak sia-sia, jorannya langsung melengkung ditarik ikan. Fish on! Strike! Tidak mudah bagi Wawan menaikkan ikan dari kedalaman ratusan meter dengan umpan seberat itu. Tidak gegabah dengan mengatur ritme pertarungan akan membuat ikan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Biasanya ikan akan mulai memberontak ketika tali mulai tergulung puluhan meter. Kuatnya arus juga menjadi salah satu kesulitan menaikkan ikan target. Perlahan tapi pasti, Wawan mulai bisa mengatasi keadaan. Akhirnya, setelah melewati perjuangan panjang, seekor ikan mata bongsang berhasil landed di tangannya. Mantap! Strike Big Mania, sebagai ikan laut dalam, mata bongsang banyak mendiami wilayah Palung di perairan Nusantara. Matanya yang bulat besar menandakan bahwa keluarga ikan bawal satu ini merupakan pemburu ulung dalam kegelapan laut. Sisiknya yang berwarna gelap merupakan bagian dari caranya berkamuflase di habitatnya. Meskipun sangat aktif berburu di malam hari, si mata bongsang atau sickle pomfret ini juga tidak segan untuk melahap mangsanya ketika hari masih terang. Menurut beberapa penelitian, ikan bermata besar ini termasuk ikan yang sangat rakus. Jika sudah frenzy atau berburu, dia akan menyambar mangsa apa saja yang lewat di sekitarnya, termasuk metal jig yang belum menyentuh dasar. Mancing Mania Strike Back, mantap! Keberhasilan tim wisatawan mendapat salah satu predator di saltwater membuat saya semakin terpacu untuk terus memainkan umpan. Mencoba peruntungan di kedalaman 80 meter, metal jig yang saya mainkan berhasil menggoda kemarahan sang predator. Strike! Wih! Wih, di belakang juga tuh. Wih, double strike! Bapaknya juga mantap. Ya, strike. Oh, mantap. Melawan dia. Mantap. Oke. Di spot 90-100 meter. Lumayan ternyata. Cuacanya agak sedikit bagus, baru kita mau ke tengah. Coba-coba di pinggiran aja udah 100 meter nih, padahal sebelahnya pulau. Lumayan, dapat ikannya. Melihat kondisi seperti ini, saya dan Fajar harus saling menjaga jarak agar tali PE tidak saling terkait. Oke, yuk. Oke bang, maju bang. Mau Fajar maju.
Apa jangan maju? Kalau dua-duanya strike begini. Ini ikan Bang Fajar ikut-ikut saya terus ini. Saya ke belakang, dia ke belakang. Saya ke depan, dia ke depan. Aduh. Kena lagi nih Bang. Dari karakter tarikan, saya yakin ikan penguasa karang dangkal, yaitu Giant Ravelila, yang melahap umpan kami. Benar dugaan saya, kepala ikan yang bentuk bulat tumpul mulai nampak dari permukaan air. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya 2 ekor kue gerong berhasil naik ke kapal tim lokal. Mantap! Tim wisatawan yang melihat tim saya mendapatkan ikan langsung mendatangi perahu kami. Ke sini, jangan-jangan ikan kapal sana kamu orang pindah ke sini. Jangan beli ikan. Iya, jangan beli ikan fair, Kalau Bang. mau, Mancing. Kumpul-kumpul uang semua kumpul. Jangan ada yang beli-beli ikan. Ada-ada saja nih tim wisatawan. Sampai curiga tim saya beli ikan. Giant Ravelina Maratua ini biasanya kalau yang ukuran segini, dia schooling dia bareng-bareng berenangnya. Asal jangan mocel, biasanya dapat banyak. Oke Bang? Mancing Mania Strike Back, mantap! Tim saya kembali mencoba menyisir spot di pinggir pulau. Rupanya, keyakinan kami berbuah hasil positif. Tidak lama menurunkan umpan metal jig, kali ini giliran Fajar yang unjuk kebolehan. Oke. Strike. Pemuda asal Brau ini menggulung reelnya dengan penuh percaya diri. Melihat karakter perlawanan ikan, sepertinya ikan penghuni karang lah yang memakan umpannya. Oke, ikannya kelihatan. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Fajar untuk menaikkan kerapu lodi dan menjadi tambahan poin bagi tim saya. Ikan kerapu lodi terkenal memiliki rasa daging yang sangat enak dengan teksturnya yang lembut. Ikan ini juga menjadi salah satu langganan untuk diekspor ke luar negeri. Mancing Mania Strike Back, mantap. Setelah battle seru, pasti diakhiri dengan adanya penentuan tim pemenang. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Dan pemenangnya adalah tim wisata. Walaupun sebenarnya kita totalnya sama ya Bang, cuman size lebih besar mereka. Jadi kita Kita akui lah, kita akui. Kita selamat. Ini biasanya ada hukuman ya? Iya, ambil kelapa biar kita bisa sama-sama minum kelapa. Oke, jat kelapa Bang. Seperti biasa, yang kalah akan mendapatkan hukuman. Kali ini hukumannya agak berat ya, karena harus manjat pohon kelapa. Maaf ya Bro Fajar, untuk urusan panjat-memanjat, saya serahkan ke Bro Fajar saja deh. Bang Devi ngapain di bawah? Bantuin dong. Iya. Namanya juga kerja sama tim kan. Ya paling nggak disambut lah. Sambut. Oke, pas lah nih ya. Pakai susu, tambah susu dong, tambah susu. Sebagai salah satu keluarga ikan bawah laut, ikan mata bongsang terkenal memiliki daging yang sangat tebal. Meskipun hidup di laut dalam, daging ikan ini sangat aman untuk dikonsumsi. Di balik dagingnya yang putih, tersimpan banyak manfaat dan nilai gizi yang tinggi. Selain untuk menunjang kinerja dan kesehatan otak, omega 3 yang ada dalam daging ikan mata bongsang juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, menurunkan resiko radang sendi, serta menunjang kesehatan mata dan kulit. Memiliki daging yang berminyak, sejatinya ikan mata bongsang sangat cocok untuk dibakar atau diolah dengan kuah seperti gulai atau woku. Yuk kita segerakan saja mengolah daging si mata bongsangnya ini. Wih, nih saya udah sama Bang Erwin sama Mbak Isna nih. Ini kedua pasangan ini lagi wisata sebenarnya, tapi Bang Erwinnya kemarin saya ajak mancing. Saya minjem masak apa kita Bang? Kita mau masak gulai mata bongsang hasil strike kita kemarin. Wih, gulai mata bongsang boleh. Jadi kali ini saya nggak mau bantuin Bang Erwin karena udah ada pasangannya. Jadi saya cuman ngerecokin aja. Oke.
Wah, kali ini saya cuma jadi obat nyamuk buat pasangan yang lagi mau masak. Seperti pada umumnya, semua bumbu-bumbu rempah harus dihaluskan terlebih dahulu. Wah, kerjasama yang baik ya Strike Big Mania. Yang pria memotong bumbu agar mudah dihaluskan, yang wanitanya menghaluskan bumbunya. Ya, jadi emang enak kalau Biar misalnya berat. ada yang masakin ya, cuman mantau doang, kurang apa. Setelah bumbu halus, kini saatnya proses masak. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga matang. Jangan lupa tambahkan lengkuas agar masakan jadi lebih harum. Setelah harum, masukkan air secukupnya agar bumbu tidak gosong. Bukan gulai namanya jika tidak memakai santan. Kini masukkan bahan utamanya yaitu ikan mata bongsang yang telah dibersihkan. Belum dirasa saja sudah kebayang enaknya. Tunggu hingga bumbu meresap sempurna ke daging ikannya. Terakhir masukkan cabai rawit untuk yang suka pedas. Gulai mata bongsang kita mau nikmatin nih sama temen-temen mancing yang kemarin kita mancing. Yuk. Ini dia yang ditunggu-tunggu para peserta battle, menikmati hasil masakan. Memang nikmat menikmati hasil makanan yang didapatkan langsung dari sumbernya. Bukan hanya saya yang lahap menikmati gulai ikan mata bongsangnya. Para peserta battle yang lain juga terlihat antusias melahapnya. Seketika, suasana persaingan battle langsung reda, berganti keakraban. Rasanya mata bongsang ya bentuknya serem, menyeramkan, tapi rasanya ternyata enak, manis, terus lembut juga dagingnya. Plus dimasak bumbu gulai kayak gini nih, seger banget. Mantap Bang Imin. Mbak Isna, boy. Mancing Mania Strike Back, mantap!